Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang materi keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita sempat bertanya-tanya apa hubungan dari kedua ini sebenarnya. Keanekaragaman hayati berbicara tentang makhluk hidup yang ada di dunia itu begitu banyak, baik dari dulu, hitungannya dulu, sekarang, bahkan kita tidak tahu ke depannya. Tapi hubungannya dengan klasifikasi makhluk hidup adalah bagaimana supaya kita dapat mengenali hewan ini, dapat mengelompokkan hewan ini. Tentu ada beberapa manfaat seperti kita memudahkan kita dalam mengenali hewan tersebut. Dari ciri-ciri yang mereka miliki, kita dapat tahu mereka itu apa sih. Jadi kita lanjut. Saya akan mengambil salah satu spesies hewan, yaitu serak Jawa. Nama latinnya itu Tyto alba. Jadi Tyto alba apa? Kita akan cari tahu di sini apa kaitannya dia secara umum, penempatannya mulai dari kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan sudah itu saja. Karena sudah jelas spesiesnya, dia itu Tyto alba. Jadi Tyto alba masuk ke dalam kingdom Animalia. Kita sudah bisa jelas lihat sumbernya di Wikipedia. Dia ada ditempatkan di Animalia. Tentu sederhananya karena dia itu hewan. Hewan itu kita sudah kenal, mereka punya ciri khusus yang membedakan mereka dengan tumbuhan, manusia, makhluk hidup yang lain. Jadi kita lanjut dari kingdom, kita turun ke phylum atau divisio. Di sini kita phylumnya itu Chordata. Chordata lagi kalau kita perhatikan secara penjelasannya, Chordata itu hewan-hewan yang memiliki ciri khusus. Ciri khusus itu ya yang tertulis di sini. Nah, ini dia ciri khususnya. Bisa dilihat di sumber yang saya ambil di Wikipedia. Dan kalau kembali melihat soal ciri-ciri khusus tersebut, maka masih banyak lagi hewan yang perlu dikelompokkan dari ciri-ciri tersebut. Jadi kita lanjut turun ke dalam klasis, dia masuk ke dalam Aves. Aves kalau tidak salah, sederhananya itu burung, hewan unggas yang kita kenal selama ini, punya sayap, bisa terbang. Meski tidak semuanya juga mungkin bisa terbang. Terus bicara soal pengelompokan burung itu tidak hanya burung itu saja, burung itu masih banyak lagi. Kita bahkan tahu di Indonesia ini punya keragaman burung yang jumlahnya itu tidak main-main, apalagi di Papua beberapa lagi kita bisa lihat di penangkaran burung dan banyak tempat. Jadi kita turun ke dalam ordo, dari klasis ke ordo. Dia masuk ke dalam ordo Strigiformes. Strigiformes, biar lebih jelasnya, itu ordo yang isinya dari burung, klasis burung ke burung hantu semua. Jadi di sinilah kita Strigiformes ini kita bisa lihat macam-macam burung hantu. Nah, burung hantu itu lagi kita tidak lihat burung hantu itu sebagai satu bentuk, tapi burung hantu juga punya banyak macam bentuk, dikelompokkan lagi dalam beberapa ciri khusus. Jadi kita turun dari ordo ke dalam familia. Familia dari Tyto alba ini, Tyto alba termasuk ke dalam familia Tytonidae. Tytonidae. Oke. Tytonidae. Sebenarnya tidak ada, saya kurang tahu ciri khusus dari hewan ini, dari familia ini seperti apa, tapi dia termasuk dalam penyebutan burung hantu gudang. Dan itu juga berlaku ke genus Tyto. Saya tidak tahu lagi, kurang tahu lagi soal bagaimana apa yang membedakan Tytonidae dengan Tyto. Padahal mereka itu cuma dari familia ke genus. Tapi yang menyamakan dari kedua ini adalah ini berisi soal burung hantu gudang, bukan burung hantu sejati. Karena sebelumnya saya sudah sempat baca dalam familia itu ada dibagi dua familia, yang satunya tentang burung hantu itu burung hantu sejati dan burung hantu gudang. Jadi dari genus ini kita sudah bisa lihat beberapa lagi spesies yang kurang lebih mirip begitu. Nah, dalam genus ini kita bisa melihat spesies yang awalnya kita cari, yaitu Tyto alba. Tyto alba mungkin juga punya, dan sudah pasti ada teman-temannya yang lain begitu. Ya, saya tidak tahu apa namanya, belum sempat cari. Tapi mereka punya ciri fisik yang sama, punya kebiasaan yang sama, hanya mungkin dengan sedikit perbedaan. Mungkin itu saja dulu sedikit soal kaitan bagaimana
mengambil salah satu spesies sebagai contoh kaitan keanekaragaman hayati dengan klasifikasi makhluk hidup. Itu saja. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi.